Mazmur pasal 139 dari ayat 1 kalau sampai ayat 24 pada intinya memuat kenyataan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir, omnipresent. Kemanapun kita melangkah, Tuhan ada di sana. Jadi Mazmur pasal 139 itu intinya memuat penjelasan bahwa Allah maha hadir yang pertama. Yang kedua, Allah maha tahu. Allah tahu segala hal. Dan keyakinan seperti ini, saudara, ini bukan hanya keyakinan kita sebagai orang Kristen, ya. Pemahaman seperti ini juga dimiliki oleh agama lain yang percaya kepada Allah yang Maha Esa atau Allah yang Maha Kuasa. Mereka juga percaya Tuhan ada di mana-mana. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di mata Tuhan. Memang benar adanya hal ini. Tetapi masalahnya adalah jika demikian keberadaan Tuhan, bagaimana sikap kita terhadap kenyataan ini? Bagaimana sikap kita terhadap Allah yang omnipresent? Terus terang banyak orang yang tidak mempersoalkan hal ini dengan sungguh-sungguh. Dari mulutnya ada pengakuan, ada kredo bahwa Allah maha hadir, bahwa Allah omnipresent. Tetapi apa reaksi kita terhadap kenyataan ini? Apa reaksi kita terhadap realitas Allah ada di mana-mana dan Allah maha tahu? Lebih banyak orang yang tidak bereaksi dengan benar terhadap kenyataan ini, saudara. Yang kita lihat dalam kehidupan sebagian orang Kristen, ya, ada yang bereaksi salah, bereaksi yang tidak tepat, bereaksi yang tidak benar terhadap realitas tersebut. Sikap yang dimiliki oleh kebanyakan orang selama ini banyak yang keliru. Ketika seseorang mempercayai, ketika seseorang meyakini, ketika seseorang menganggap seakan-akan Allah muncul atau berada di tempat-tempat tertentu lebih nyata, lebih penuh dibanding tempat lain. Di sini seakan-akan, saudaraku, Tuhan mirip dengan Allah, dewa yang disembah oleh agama-agama kafir, yang tidak mengenal Allah yang benar. Allah disejajarkan dengan Tuhan, ilah, dewa, agama-agama suku, atau kepercayaan lain. Seakan-akan Allah mendiami suatu lokasi tertentu, dan kehadirannya lebih penuh di situ, atau lebih nyata di sana. Memang ini pengertian bangsa Israel. Dan Allah juga menyatakan kepada bangsa Israel dengan cara ini. Ya. Di kemah suci, di tempat atau di ruang maha suci, Tuhan menyatakan kehadirannya secara khusus, secara istimewa. Benar. Tetapi tidak demikian dengan zaman perjanjian baru. Di dalam Yohanes 4, mari kita baca ayat 23, 24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya. Pak, ada saat di mana orang tidak menyembah di Yerusalem, juga tidak di atas gunung atau gunung Gerizim, tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau Tuhan membuat perbandingan antara cara menyembah umat perjanjian lama
dan cara menyembah umat perjanjian baru, dengan pernyataan ini, maka Tuhan secara tidak langsung menunjuk bahwa ada saatnya Allah tidak terikat oleh tempat dan waktu untuk disembah. Ini intinya. Coba kita ulangi ayat 23 dan 24. 23 dulu. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara perhatikan seluruh percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di Perigi Yakub itu. Ya, orang Samaria tidak boleh menginjakkan kakinya di bait Allah Yerusalem, karena orang Samaria dianggap berdarah campuran Yahudi dengan non-Yahudi, orang-orang Asyur pada zamannya. Ketika tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara ditaklukkan oleh Asyur. Sehingga orang-orang Yahudi yang berdarah campuran ini membangun ibadah mereka kepada Allah di atas gunung Gerizim. Tuhan berkata di ayat-ayat sebelumnya, bisa diperiksa, nanti tidak lagi di atas gunung itu, juga tidak di Yerusalem, dalam roh dan kebenaran. Hal ini menunjukkan bahwa Allah tidak terikat oleh tempat dan waktu untuk disembah. Di sini ada larangan, tidak boleh mengkultuskan tempat. Jangan berpikir ada tempat-tempat yang bisa dianggap keramat, ada tempat-tempat yang dianggap kudus. Ada orang-orang Kristen yang masih meyakini ini, saudara. Kalau peneguhan nikah di kota Kana, kota di mana Tuhan Yesus pernah merubah air jadi anggur, rasanya lebih sahih, lebih sah, apalagi lebih diurapi. Padahal tidak. Itu psikologi aja, perasaan. Dibaptis di Sungai Yordan, itu tidak beda dengan dibaptis di Sungai Ciliwung, saudara. Cuman kalau Ciliwung banyak kotoran, saudara, ya. Kalau di Sungai Yordan lebih bersih, ya. Tapi banyak ikan-ikan yang gigit-gigit kita di bawah tuh. Seingat saya sudah 2-3 kali membaptis orang di Sungai Yordan ini. Jangan memandang kalau dibaptis di Sungai Yordan itu lebih bagus gitu. Sebenarnya tidak. Nah, kalau saudara sambil jalan-jalan ke sana terus sekaligus belum dibaptis, mau dibaptis, ya nggak ada salahnya. Tapi waktu saya membaptis pertama, pernah seorang wanita minta dibaptis 7 kali. Jadi minta Islam 7 kali. Saya menolak, saya cekap sekali. Tapi akhirnya dia juga tidak memaksa. Tapi di belakang dia agak sedikit murmurs, ngedumel. Kenapa saya tidak 7 kali dicelupkan gitu? Dia pikir dia naaman, saudara. Memang dia punya satu penyakit. Dan menurut imannya kalau 7 kali dia akan sembuh. Yang begini-begini ini kebodohan, saudara. Ya, kebodohan. Ya. Jadi kalau di ruangan gereja kita tidak boleh makan, itu bukan karena soal religius. Bukan masalah spiritual, itu masalah kebersihan. Betul. Nah, saudaraku sekalian, dalam kenyataannya bahwa Tuhan itu omnipresent, itu konsep ini nampak dari pernyataan Tuhan tadi. Orang akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah itu omnipresent. Kita harus menerima bahwa Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dia adalah Immanuel. Dan sangat menarik ketika Tuhan
memberitahukan kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Ya. Dia menyebut dua gelar di situ. Yang pertama Yesus. Yesus dari bahasa Ibrani Yasa, artinya to save. Dan yang kedua Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Allah beserta kita artinya dimanapun kita melangkah, di sana Allah hadir. Kalau seseorang tidak berpikir secara benar, maka buktinya nampak dua. Yang pertama, dia takut. Dia mudah cemas. Dia mudah khawatir. Yang kedua, dia mudah berbuat dosa. Kalau kita percaya Allah Maha Hadir, kita akan kuat menghadapi situasi bagaimanapun sulitnya, sebab Allah ada di situ. Betul? Oke? Yang kedua apa? Tidak mudah berbuat dosa, sebab Allah Maha Hadir. Mata Tuhan melihat. Coba ini direnungkan. Apa reaksi kita kalau Allah Maha Hadir? Coba apa reaksi kita? Yang pertama kita percaya. Kekhawatiran itu bahasa orang yang tidak mempercayai Tuhan. Tidak mempercayai janjinya. Mencurigai Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan yang dicurigai, saudaraku. Nah ironisnya, orang lebih percaya setan hadir daripada Tuhan hadir. Ironis sekali. Ada hotel-hotel yang katanya ada setannya. Ada jalan-jalan yang katanya ada setannya. Kalau lewat situ harus permisi dulu. Sampai orang Kristen juga takut setan lalu permisi. Mbah permisi ya, saya mau lewat. Derek langkung, mbah mau lewat. Ngapain mesti permisi? Langit dan bumi Allah Bapak punya. Kalau di tengah hutan, penginjilan, mau kencing di pinggir sembarang tempat, katanya nggak boleh. Nanti bisa marah penjaganya. Sebelum kencing, sambil buka celana berkata, permisi ya. Kenapa orang lebih percaya setan hadir daripada Tuhan hadir? Pada waktu naik pesawat goyang-goyang, mulai, ya Tuhan, ada apa ini? Tolonglah aku. Sejak kamu berangkat, sudah disertai Tuhan. Ada huru hara, ya Tuhan, di manakah kau? Allah ada di situ. Nah, sering orang punya konsep yang salah. Kalau Tuhan beserta berarti nggak ada masalah. Nggak bisa. Tuhan selalu menyertai kita. Sebenarnya seperti ini, khotbah seperti ini untuk orang-orang Kristen baru. Orang Kristen yang dewasa tidak perlu lagi meragukan hal itu. Tidak perlu lagi. Ya. Mulai hari ini jangan takut. Oke? Allah beserta. Allah beserta kita. Jangan lebih percaya setan hadir daripada menadir. Nanti malam mulai praktek ya. Allah hadir. Ya. Allah hadir dimanapun aku berada. Ya. Memang tidak mudah saudara. Apalagi kita yang dari kecil sudah dicekokin cerita-cerita mistik. Cerita-cerita hantu. Waduh. Saya belum jadi pendeta sih. Jadi pengerja. Lewat kuburan saya ngacir terus saudara. Padahal dari jauh saya sudah berkata dalam nama Yesus. Setan minggir kamu. Hamba Tuhan mau lewat. Tapi ketika sampai itu ngacir juga saya saudara. Sambil nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan tapi saya ngacir. Saudara tahu nggak? Kuburan yang saya lewati itu bukan bentuknya itu bulat. Jadi setengah lingkaran. Saya harus melingkar. Jadi larinya itu harus melingkar begitu. Betul-betul. Itu bukan jam 7 malam. Jam setengah 11, jam 10 malam. Kebaktian jam 7 sampai jam 9. Jam 9 latihan vokal grup. Sampai setengah 10 jam 10. Baru saya pulang. Pulangnya mesti lewat situ. Nangis-nangis deh saudara. Aduh bener-bener. Tapi kan saya dari gereja baru khotbah. Pendeta saya sering gak datang. Jadi saya khotbah. Padahal saya guru sekolah minggu. Saya pemain musik. Kalau pendeta gak datang saya khotbah. Padahal saya belum sekolah Alkitab waktu itu. Saya khotbahnya kan berapi-api. Jangan takut Tuhan beserta kita. Gitu. Padahal ketika lewat kuburan. Saya ngacir sekencang-kencangnya saudara.
nggak ngerasain kan. Dan saya kira kalau kuburan waktu itu ya, itu tempat orang cari nomor. Dulu ada lobena atau nalo. Jadi kan ada lampu-lampu kecil juga kadang-kadang, dan bau kemenyan. Bau kemenyan apalagi kalau pagi siangnya ada orang dikubur itu masih bau melati, masih ada gitu. Bau bunga-bunga itu. Tapi saya udah nggak nengok lagi. Pokoknya kalau saya lewat saya udah nggak nengok, saya begini aja pokoknya. Saya bawa Alkitab, satu bawa gitar, saudara. Jadi lari itu bawa gitar sama bawa Alkitab. Ironis ya. Kenapa? Kan dari kecil saya dicekoki cerita-cerita hantu. Hantu, ada hantu. Hantu, tetean, dudung pringis, wewe gombel, apalagi gitu loh. Jadi itu yang membuat kita jadi takut. Mestinya kita diajar Allah beserta kita. Malaikat-malaikat itu menjagai kita. Dan pengalaman saya, dalam hidup saya maupun dalam hidup orang lain. Kalau seorang takut setan, Tuhan gak izinkan setan menampakkan diri kepadanya. Enggak. Tuhan tidak akan mengizinkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Dan saya juga belum pernah lihat ada setan bertahun-tahun di situ. Belum pernah ada setan lewat jepret-jepret, nggak pernah. Tapi ya makin hari makin berani, makin hari makin berani. Itu latihan. Kalau Tuhan Maha Hadir, kita lebih takut akan Tuhan. Kalau kita hidup ceroboh, kita tahu mata Tuhan melihat. Ya, mata Tuhan melihat. Yang berikutnya, bicara soal kehadiran Allah yang omnipresent ini. Jangan berpikir bahwa Allah hadir lebih nyata dalam hidup orang-orang tertentu yang memiliki karunia khusus. Immanuel berarti Allah beserta kita, di dalam setiap kita. Jangan berpikir bahwa kehadiran Allah selalu lebih nyata melalui beberapa orang tertentu yang memiliki karisma khusus atau karunia khusus. Di sini saudara akan memandang Tuhan diskriminatif. Saya percaya setiap orang bisa membawa hadirat Tuhan. Tapi bukan karena dia punya karunia atau karisma khusus. Karena dia mau belajar bergaul dengan Tuhan. Menghayati dimanapun Tuhan berada. Ada orang pernah bertanya, Pak, kalau doa kenapa mesti tutup mata? Pertanyaan sederhana ya. Apa boleh Pak nggak tutup mata? Ya boleh. Kenapa tutup mata? Karena lebih konsentrasi dan fokus. Tetapi kalau seorang telah memiliki satu pemahaman Allah Maha Hadir, dia mendengar suara jeritan batinku, nggak usah tutup mata. Sambil naik bus, angkat tangan mungkin. Mesti dilatih. Nah kalau orang nggak biasa kan lagi doa buka mata begini, tukang bakso lewat, Tuhan Yesus, bakso. Atau lagi Tuhan terima kasih untuk makanan ini, lalu anaknya nyomot tempe gitu, untuk berkatmu. Kiranya engkau memberkati makanan ini dan Tuhan memberkati janda-janda yatim piatu yang belum mendapatkan makanan, yang piring mereka masih tertutup. Kiranya Allah mencukupi. Mesti sambil buka mata begini, ya Tuhan terima kasih untuk malam ini engkau kumpulkan kami. Saya sering kan buka mata kalau doa. Nggak harus begitu. Makin merem makin kelihatan Tuhan. Enggak. Allah Maha Hadir. Amin. Dibiasakan sambil naik mobil Tuhan. Dibiasakan. Sehingga kita kalau sama Tuhan itu connect lebih cepat, lebih gampang. Nggak ada tempat blank spot, ya, nggak ada. Apalagi kalau mendoakan orang yang kemasukan setan, kita nggak tutup mata. Dia bisa sakar kita, saudara. Ya Tuhan, lepaskan kekuatan kuasa gelap, jebret dipukul kita. Kan lucu. Kita bilang Tuhan, Engkau lepaskan orang dari kuasa gelap, Tuhan. Gitu, ya. Jelas. Oke.
Jangan ada anggapan seseorang bisa menjadi pengantara antara Tuhan dan manusia. Untuk bisa mengalami Tuhan secara nyata dan lebih utuh harus lewat orang-orang tertentu, karena Tuhan hadir lewat orang-orang itu secara khusus. Nah, seolah-olah tanpa orang-orang khusus tersebut, umat tidak dapat mengalami Tuhan lebih nyata. Hal ini akan membuat umat kurang serius mencari Tuhan secara pribadi dan menyerahkan pencarian akan Tuhan lewat orang-orang tersebut. Padahal Alkitab jelas mengatakan bahwa kita hanya memiliki satu perantara, yaitu Tuhan Yesus. Semua orang percaya adalah imamat-imamat yang bisa langsung berinteraksi dengan Allah Bapa. Jadi, hendaknya kita tidak dikerdilkan oleh kesan yang dihembus oleh oknum-oknum tertentu, seakan-akan oknum-oknum itu bisa dihampiri dan menghampiri Tuhan lebih dari orang lain. Sebagai pelayan Tuhan, saya harus memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan yang benar-benar istimewa. Dan saya membangunnya setiap hari, saudara. Saya membangunnya setiap hari. Tetapi ini bukan berarti hanya saya yang bisa dan harus melalui saya. Tidak. Setiap saudara harus sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Setiap saudara harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Minggu pertama, minggu kedua, tidak mengalami apapun. Bulan pertama, bulan ketiga, tidak dapat mengalami apapun. Tahun pertama, tahun kedua, seolah-olah Tuhan tidak hadir di mana saudara punya tempat tinggal. Cari Tuhan terus sampai saudara bisa mengalami kehadiran Tuhan. Dan pasti saudara punya pengalaman itu. Carilah Tuhan. Ya, kita tidak bisa menyangkal ada orang-orang yang sebenarnya, saudaraku, perlu perantara sebab belum bisa berinteraksi dengan Tuhan. Yaitu orang-orang Kristen baru. Kita maklum, dia belum bisa. Ya, perlu kita, kita doakan, ya. Kita doakan mereka seakan-akan kita menjadi perantara. Tetapi hal itu tidak boleh berlangsung terus-menerus. Selanjutnya, setiap individu harus belajar mengalami Tuhan tanpa perantara yang lain. Sebab perantara kita cukup satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Dalam 1 Timotius 2:5. Hanya Tuhan Yesus perantara kita. Sikap salah ini terbukti dalam kehidupan banyak umat Tuhan yang bergantung kepada pendeta dan hamba Tuhan. Saya bukan tidak mau digantungi, saudara. Apa sulitnya sih saudara bergantung ke saya? Tetapi ini akan memperkerdil hidup saudara. Membonsai. Membuat Anda tidak bertumbuh. Seolah-olah tanpa kami pendeta, jemaat tidak bisa berinteraksi dengan Tuhan. Sehingga hari ini tidak sedikit pendeta yang dianggap dan diperlakukan seperti setengah malaikat atau seperti dewa. Sehingga menjadi bisnis bagi rohaniwan yang oportunis, yang mengikat jemaat dengan pola pikir yang salah itu. Dia seolah punya supremasi atau keunggulan untuk menjadi perantara antara Allah dan umat. Saya sudah katakan, kalau orang Kristen baru, tidak masalah. Masih butuh orang-orang yang membantu dia untuk berinteraksi dengan Allah. Tetapi selanjutnya, setiap individu harus bisa berinteraksi dengan Allah. Tanpa perantara. Sebenarnya saudara mendoakan toko saudara, doa sendiri. Rumah saudara sendiri. Bukan saya tidak mau. Mau. Tidak sulit. Doa untuk toko saudara. Nggak sampai setengah jam. Pulang dikasih amplop. Enak. Musir-musir setan. Oh, tidak sulit banget. Oh, ngabab tok. Apa sih modalnya? Ngomong buka mulut doang kok. Apa sulitnya?
Sini tidak mendidik. Diurapi Pak Eras yang mengurapi. Kalau yang mengurapi bukan Pak Eras, stafnya Pak Eras, ya nggak apa-apa. Tapi nanti lain waktu Pak Eras sendiri ya. Tuh, buat apa? Nggak perlu, saudara sendiri mesti mengurapi. Kalau butuh pengurapan, apa itu diurapi sebenarnya? Kalau prakas bait Allah diurapi itu menyatakan itu milik Tuhan. Kalau enggak pun enggak masalah. Yang penting sikap hati saudara. Bahwa bisnis saudara, rumah saudara, semua milik Tuhan. Amin. Kalau ada setan, usir sendiri. Jangan, waduh, kalau bukan Pak Eras nih enggak bisa nih. Waduh, ini setannya setan gemuk nih. Pendetanya harus gemuk. Dewasa ini di tengah kebutuhan hidup mendesak. Dari makan minum sampai keamanan. Maka ada hamba-hamba Tuhan yang mengaku atau mengesankan dia agen Tuhan. Untuk dapat meraihkan berkat sebanyak mungkin kekayaan kuasa Tuhan bagi jemaat. Dan mereka mempromosikan diri sebagai perantara. Secara terang-terangan atau secara terselubung. Dan saya katakan kepada saudara. Setiap saudara punya hak yang sama menghampiri Allah. Carilah Tuhan. Wah, kalau begitu pendeta bisa nggak laku. Pendeta yang benar tetap laku. Sebab dia harus memberi makan domba-dombanya. Firman Tuhan. Amin. Jangan bergantung kepada pendeta. Tolong, belajar. Tidak. Pak, saya mau syukuran rumah baru. Ya, boleh deh syukuran. Kalau nggak Pak Eras nggak mantep. Saya tahu ada sahabat-sahabat saya yang punya rumah baru. Pengen ngundang gembalanya. Apalagi kalau itu sahabat dekat atau aktivis. Oke, boleh. Tapi seandainya tidak pun nggak masalah. Ya. Coba kita dewasa, saudaraku. Ya. Kita dewasa. Sudah waktunya semua umat memiliki keyakinan bahwa mereka semua adalah orang-orang yang istimewa bagi Tuhan. Amin. Yang memiliki kesempatan yang sama untuk menghampiri Allah dan dihampiri Allah. Untuk menghadirkan Tuhan dimanapun kita berada. Kehadiran Allah akan nyata dan penuh bagi mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan menjanjikan bahwa orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Pasti menemukan Tuhan. Dan menemukan Tuhan berarti kelimpahan. Itulah kelimpahan. Itulah kehidupan. Jangan anggap Tuhan itu murah. Murahan. Maha murah tapi tidak murahan. Ya. Doa, beri waktu khusus, belajar firman, cerdaskan pikiran dengan firman, hidup dalam doa, penyembahan, terus alami itu. Sampai saudara mengerti bahwa Tuhan yang saudara percayai benar-benar Allah yang hidup. Nah, orang-orang seperti ini akan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan membatasi diri untuk berkorban bagi Tuhan. Dia tidak akan membatasi diri untuk berkorban bagi Tuhan. Dia nggak akan batasi diri. Kalau ada orang yang masih membatasi diri, dia belum mengalami Tuhan. Dia belum. Kalau orang dikit-dikit mesti pendeta, dia belum mengalami Tuhan. Ya. Kiranya pesan ini menjadi pesan yang merubah saudara. Di timur ini, di masyarakat timur ini, di Indonesia, itu ya tokoh agama itu begitu terhormatnya. Seakan-akan menjadi wakil Tuhan di dunia. Seakan-akan. Saya percaya ada hamba Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan. Saya yakin. Pesan-pesan Tuhan yang dari hati Tuhan bisa. Tetapi tidak segalanya. Artinya tidak segalanya mesti lewat orang-orang ini. Setiap anak Tuhan harus punya hubungan langsung dengan Tuhan. Amin. Oke. Yang berikut. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu kehadiran yang permanen. Kehadiran yang permanen bagi yang setia. Banyak orang Kristen berpikir bahwa apabila berbuat dosa, maka seketika juga Allah menjauh. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Ini bukan teologi Kristen. Tuhan tidak pernah mengajarkan begitu. Banyak orang Kristen berpikir bahwa apabila berbuat dosa, maka seketika itu juga Allah segera menjauh dan meninggalkan dia.
Adalah salah pandangan yang mengatakan aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Sejatinya Allah adalah Bapa yang tidak mudah meninggalkan anak-anaknya. Dan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Ia selalu menyertai kita melalui rohnya. Dia selalu hadir dimanapun kita berada. Kecuali, ada kecuali. Kalau seseorang terus-menerus mendukakan roh. Sampai taraf menghujat Roh Kudus. Maka ia tidak pantas disertai Tuhan. Orang-orang yang menghujat Roh Kudus adalah orang-orang yang menolak kehadiran Allah dalam hidup mereka. Jadi kalau kita berkata Allah menyertai kita, Dia menyertai kita untuk mendidik. Dia menyertai kita untuk mendewasakan. Jadi jangan kita berpikir kalau Allah menyertai kita itu untuk melindungi, menjaga dan memberkati kita semata. Dia Bapa. Dia mendidik. Nah, kalau seseorang terus-menerus mendukakan roh Allah sampai menghujat Roh Kudus, artinya hatinya membatu. Dia tidak mau menerima lagi suara Tuhan, tidak menerima lagi penggarapan Tuhan. Nah, di situ saudara, Allah tidak menyertai dia lagi. Nah, kalau tadi saya mengatakan ya saudara, tidak mudah Allah meninggalkan kita. Bahkan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu bukan berarti lalu kita boleh hidup suka-suka, berbuat dosa suka-suka. Toh Allah tetap menyertai kita. Enggak. Jangan main-main. Dia adalah Allah yang punya pribadi. Allah yang punya perasaan. Setiap tindakan kita itu menimbulkan reaksi Allah. Saudara, entah saudara nangkep atau enggak ya. Orang yang memiliki Roh Kudus, hidupnya punya kebasahan. Istilah saya basah. Ada basah. Ada urapan. Tapi orang yang tidak memiliki Roh Kudus, Anda bisa lihat betapa keringnya orang itu. Walaupun dia berbuat baik. Walaupun dia berbuat baik. Walaupun dia saleh di mata manusia. Betapa keringnya orang itu. Saya bisa merasakan. Saya bisa membaca. Nah, tetapi orang yang dibasahi oleh Roh Kudus itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Sebab dia tidak boleh mendukakan roh Allah. Sebab dengan roh Allah diam di dalam dirinya, saudaraku sekalian, itu berarti saudara, dia memberi diri dididik. Dan harus mengalami pertumbuhan yang berarti. Betapa susahnya orang tua kalau anaknya gak pinter-pinter. Demikian pula dengan Tuhan. Tuhan mau setiap kita bertumbuh. Kita disertai untuk bertumbuh. Kita disertai bukan sekedar kita mau mendapat perlindungan, mau berkat Tuhan. Kan sering saudara, kita kalau mendengar orang berkata, Tuhan menyertai Anda ya. Tuhan mohon memberkati ya. Kata atau kalimat itu begitu murah. Sehingga menjadi murahan. Ketika Tuhan berkata, aku beserta dengan kamu senantiasa. Itu dalam rangka ketika seorang hamba Tuhan melakukan misi agung Tuhan. Great Commission. Amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku baru, aku menyertai kamu. Tuhan tidak akan menyertai seseorang yang tidak menyertai dia. Nah, saudaraku sekalian, kasih Tuhan tidak bisa kita ukur dengan kasih kita. Tidak sebanding. Walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. 2 Timotius 2:13. Kita baca ayat ini menarik. Untuk menangkal konsep aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Itu konsep yang tidak alkitabiah. Itu konsep yang tidak alkitabiah. 2 Timotius 2:13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya. Mohon ayat ini tidak membuat saudara jadi sembarangan ya. Jangan saudara jadi sembrono.
Ya, Tuhan menyertai kita terus. Aku boleh berbuat apa saja, dia tetap setia. Dan macam-macam. Kalau saudara membaca ayat 11, itu luar biasa. Ayo dibaca. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Terus? Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Terus? Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Ini masalahnya. Saudaraku sekalian, hal ini ayat-ayat 13 yang kita baca tadi bukan berarti menjadi pemicu kita boleh berbuat dosa atau setuju terhadap perbuatan dosa dan kehidupan yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak mudah meninggalkan anaknya. Sebab Tuhan panjang sabar, ia tetap setia, walaupun anaknya tidak setia. Tetapi kalau anak tersebut tidak menghargai waktu anugerah yang Tuhan berikan, apalagi menyangkal Tuhan seperti pindah agama misalnya, ia bisa terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, saudaraku sekalian, bukti dari sikap yang salah ini adalah apabila seorang berbuat dosa, seolah-olah dia sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, ini berbahaya. Belum tentu. Tadi saya singgung, kalau sampai orang Kristen meninggalkan imannya, pindah agama, apa dia berarti menghujat Roh Kudus? Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Ada orang yang berkata, Pak, saya sudah pindah agama. Apakah Tuhan bisa menerima saya kalau saya berbalik kepadanya? Allah masih mau menerima kamu. Kok Bapak tahu kalau Allah masih menerima saya? Kalau kamu sudah menghujat Roh Kudus, kamu gak nanya begini. Enggak, dia sudah punya matahari tertutup. Udah gelap. Saya juga bisa meraba orang-orang yang murtad. Dari bahasanya saya bisa meraba. Tidak selalu tepat meraba. Ini sudah gak bisa diselamatkan orang. Ini terlalu jauh nih. Tapi orang-orang Kristen yang kelihatan setia, belum tentu setia terus. Nggak tahu tahun berapa, saya lupa, tahun 1999 sekian, saudara. Di salah satu majalah kita, waktu itu majalahnya namanya majalah Sola Gracia. Pemretnya dan stafnya menaruh satu nama. Nama bintang film, nama artis. Bukan bintang film, bukan artis. Pokoknya nama sosok lah, sosok selebritis. Saya bilang, jangan taruh itu. Ini saksi ini bagus nih. Enggak, jangan taruh. Saya didebat oleh seluruh pemret dan seluruh stafnya. Akhirnya saya mengalah. Ya udah, taruh deh. Saya nggak setuju. Hari ini selebritis itu pindah agama. Saya kalau ingat itu marah bener loh. Saya kalau ingat itu saya marah bener. Waktu itu saya mestinya tegas. Jangan taruh. Tapi saya tidak tegas, kurang tegas. Saya sudah katakan waktu itu, saya masih ingat bahwa majalah ini majalah pengajaran. Nggak usah sih mencantumkan pengalaman selebritis itu. Pindah agama dia, saudara. Pernah muncul di majalah kita dulu, majalah Sola Gracia. Bener-bener. Lalu kalau orang nanya saya nanya lagi, Pak, dia udah menghujat Roh Kudus belum? Belum tentu. Kita tidak tahu. Bisa saja dia masih diberi peluang untuk berbalik kepada Tuhan. Tetapi, saudaraku, kalau dia terus meninggalkan Tuhan, ia mengabaikan anugerah waktu keselamatan yang disediakan baginya, dia akan terhilang sampai selama-lamanya. Nah, biasanya, saudaraku, iblis bisa meracuni pikiran orang-orang ini. Ketika dia mulai mau balik kepada Tuhan, iblis bisa meracuni pikiran dia dengan perkataan, kamu gak diterima lagi. Kamu sudah terlalu jauh, rusak. Nah, siapa tahu saudara satu kali ketemu orang-orang seperti ini, Anda bisa mengatakan, selagi saudara masih bisa bertobat, selagi saudara masih mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan menyambut engkau. Jangan percaya, aku dekat, dia dekat. Aku jauh, Allah jauh. Enggak. Kita anak-anak Tuhan yang disertai Tuhan.
Pengajaran yang salah ini sering juga ditunjukkan oleh para rohaniwan dan orang Kristen yang moralis, yang tidak mengerti kebenaran. Mereka mengajarkan bahwa orang yang sudah bersalah sulit diampuni atau cenderung binasa. Memang tidak diucapkan kalimat itu, tapi sikapnya menunjukkan hal itu. Kalau Anda bertemu dengan orang yang bersalah, kalau Anda bertemu dengan orang yang berdosa, saudara menunjukkan penolakan dengan sikap yang berubah. Itu Anda tanpa sadar mengajarkan suatu ajaran yang keliru. Apalagi seorang hamba Tuhan. Kita membenci dosa, tapi kita nggak membenci orangnya. Amin. Tidak membenci orang berdosa. Kita benci dosanya. Kita benci perbuatannya. Tapi kita tidak membenci manusianya. Kita harus selalu membuka tangan selama Allah membuka tangan. Kalau Allah senyum, kita juga senyum. Kalau Allah tidak membuka tangan, jangan buka tangan. Kalau Allah tidak senyum, kita jangan senyum. Jadi orang-orang berdosa yang masih bisa diterima, terimalah dia. Dulu ada seorang ya, laki ndak, perempuan ndak. Dia berkata begini, saya gimana ya Pak ya? Ya gimana? Saya begini kondisi saya. Ya ndak apa-apa. Ndak apa-apa, ayo kita cari Tuhan terus. Jangan praktek aja. Tapi kadang-kadang saya nggak tahan. Ya belajar tahan. Suatu kali datang lalu, aduh kok saya bisa salah lagi ya? Ya udah minta ampun, ayo mari. Jangan berubah muka. Sambut dia. Memang kondisi dia begitu. Kita jangan memakaikan baju kita ke badan dia. Anda nggak bisa kan nggak ngalamin betapa sulitnya dia kan? Nah, bukan setuju dengan apa yang dia lakukan. Tetapi saudaraku sekalian, kita mengasihi orangnya. Saya pernah ketemu lagi seorang yang datang ke saya berkata, Pak saya mau dibaptis. Oh ya, saya sebenarnya laki-laki. Hah? Nggak kelihatan gitu. Karena dia putih, Tionghoa, tapi kayak campuran bule gitu. Nggak kelihatan sama sekali. Terus gimana? Ya udah apa-apa, udah. Bertobat aja. Tapi saya minta nama perempuan ya. Wah, kok bisa? Karena saya sudah ganti kelamin Pak. Wah, dia rupanya udah ganti kelamin. Disebutkan satu kota di mana ganti kelamin. Coba sekarang saya mau ngomong apa? Kalau Tuhan masih membuka tangan untuk orang seperti ini, waduh najis banget. Masuk neraka dia pasti. Kemarin dulu dia nggak ngerti kebenaran. Setelah mendengar firman, wah ini firman yang bagus. Dia bisa mau dibaptis, hebat loh. Sebelumnya dia merasa dirinya sudah nggak layak apa-apa. Tapi setelah mendengar firman, suara kebenaran, dia mau. Kalau kemudian dia dibaptis, yang baptis nggak tahu bahwa dia itu laki-laki. Yang tahu cuma saya. Dikasih nama perempuan sama bisa pengurus yang nggak tahu sampai kasih nama. Saya diem aja, waduh Tuhan, ampunilah. Semuanya sudah terjadi. Aduh Tuhan. Sekarang udah ganti kelamin. Wah boleh. Ayo pakai nama sebelumnya, Joko. Seperti dulu ada siapa? Afi itu, tahu? Itu kita yang melayani, saudara. Saya mendoakan. Sampai terakhir dia meninggal, saya melayani dia. Tapi hari-hari terakhir, dia sudah pakai jas. Pakai sepatu laki-laki, baju laki-laki waktu dikubur. Jadi juga gak gampang loh bisa mengalahkan dosa dalam dirinya, saudara. Waduh, saya lihat fotonya luar biasa. Waktu sakit dia bilang gini. Ini bukan hal yang rahasia, kan semua orang tahu. Pak, saya itu sudah dirombak-rombak nih. Pak mau lihat nggak? Oh nggak usah. Saya bilang. Karena dipikir kita laki-laki sama laki-lakian. Oh nggak usah. Waktu beliau terlibat sesuatu sehingga dia masuk penjara, kan semua orang tahu. Saya datang ke penjaranya. Saya datang. Dia marah. Kenapa? Saya lagi mana diintip-intip. Gitu. Bukan orang yang ngintip mau lihat. Itu lagi itu perempuan itu. Kasihan. Sekarang dia sudah meninggal. Dan menurut saya dia di surga. Ada terakhir saya layani. Akhirnya pakai baju laki-laki. Waktu meninggal juga udah nggak pakai nama yang lain. Pakai nama laki-laki. Mengharukan, saudara.
Anda jangan anggap ringan. Jangan anggap ringan terus menghakimi orang-orang begitu, saudara. Ya kamu jauh, Allah jauh. Kamu dekat, dia dekat. Biar kamu tidak setia, dia tetap setia. Selama masih mau bertobat. Siapa tahu hari ini di antara saudara yang merasa, aduh kondisi saya juga berat banget nih Pak. Rasanya saya nggak layak jadi anak Allah. Kalau Anda mau bertobat, Allah mau mengampuni. Dan kalau Allah mengampuni, Allah melupakan. Nah sebagai rohaniwan, sebagai anak-anak Tuhan, jangan moralis. Kita benci dosa, tapi kita membenci manusianya. Amin. Jangan mudah menghakimi. Apalagi kalau saudara lihat orang-orang yang tersingkir, justru kita harus angkat dia. Dan itulah keelokannya anak Tuhan. Allah yang maha hadir, Allah yang menyertai anak-anak Tuhan. Kecuali tadi, apa tadi, menghujat roh, udah gak mau diperbaiki, tak bisa lagi. Amin.